jadi apa? Jadi anak Adam, pengen jadi bagian daripada manusia. Kenapa Jibril ini mau jadi manusia? Pengen jadi manusia. Jadi malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia pengen menjadi anak Adam, menjadi manusia. Bisa hisab, karena 7 perkara. Jadi karena 7 perkara ini Jibril mau jadi, pengen jadi manusia. As-shalawatil khamsi, yaitu sholat 5 waktu. Yang pertama itu karena sholat 5 waktu ma'al imam, bersama imam, beserta imam. Berarti sholat jamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama daripada imam. Jadi Jibril ini pengen jadi apa? Jadi umat, jadi manusia, jadi anak Adam lantaran 7 perkara. Yang pertama karena sholat 5 waktu berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ula. Itu yang pertama. Jadi pertama Jibril ini pengen banget jadi manusia karena betapa besarnya pahala sholat berjamaah. Ustaz mau tanya sekarang, sholat berjamaah itu memiliki berapa hukum? Karena sekarang ini kan marah tanya hukumnya apa? Jangan-jangan itu diada-adain, seperti itu. Bagaimana sholat berjamaah ini? Ada berapa hukum di situ kita? Ada fardu, hukumnya ini fardu ain, wajib. Ada fardu kifayah, ada sunnah, ada mubah, ada apa? Apakah sholat berjamaah itu ada berapa hukum di dalam sholat berjamaah? Irma, ada berapa? Ada 7, ada 6, apa saja? Ana ada berapa? Martini, Isan, ada berapa? Faris ada berapa? Khalid, Dika ada berapa? Ada 7. Yang pertama, betul ada 7. Yang pertama, apa? Ketemu di situ masih toh, belum dibahas gitu toh. Yang pertama adalah fardu ain, wajib. Apa yang wajib berjamaah? Sholat Jumat bagi laki-laki. Maka tidak sah, hukumnya tidak sah sholat kalau bisa dilaksanakan tanpa berjamaah. Itu. Jadi yang pertama fardu ain, yaitu sholat Jumat bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini bagaimana? Merupakan kewajiban kolektif dalam artian jika sudah ada bagian masyarakat yang mengerjakan sholat berjamaah, kewajiban masyarakat lainnya sudah gugur. Sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakannya, maka seluruh masyarakat itu berdosa. Makanya kalau satu kampung, kalau fardu kifayah satu kampung atau satu kabupaten, satu kecamatan, dia tidak, yang fardu kifayah tidak ada tahu di situ satu orang. Contoh belajar ilmu tajwid, ilmu faraid dalam satu kampung tidak ada, karena hukumnya adalah fardu kifayah, maka dia berdosa semua. Maka bersyukur ada ibadah langsung, jangan
jangan difitnah. Tidak usah mondok di Batalang Sol, sandal sering hilang di sana. Memang makanannya santri, sandal, sabun, sikat gigi yang sering hilang. Ya, mondok itu begitu Martini. Sikat gigi kamu hilang mungkin ditarik tikus. Kalau tidak ditarik tikus, tikus yang besar bukan seperti anak. Tikus yang besar. Memang begitu di pondok. Kehilangan ember sering Ustaz. Kehilangan sabun jangan ditanya. Sikat gigi lumrah. Uang, waduh bisa dikata tiap hari ada laporan uang hilang. Tapi ingat, kalian kalau seandainya mau mencuri di pondok, dilihat jangan mikir-mikir dulu. Kenapa? Karena kamu itu mencuri di kampung-kampung yang Allah muliakan di situ, yang disebut dengan riyadul jannah. Maka hukum sunnatullah itu akan makan kalian. Jadi bisa-bisa kalian keluar dari Batalang Sol menjadi dari pondok, bukan dari Batalang Sol, dari pondok itu kalian akan menjadi pencuri dulu. Wa'idzubillah. Jadi yang ada seperti itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sholat apa? Sholat berjamaah. Satu hukumnya fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu yaitu kewajiban kolektif. Jadi kalau ada masyarakat tidak ada yang berjamaah maka berdosa semuanya. Kemudian yang ketiga adalah apa hukumnya? Setelah fardu ain, fardu kifayah, sholat berjamaah ini yang ketiga sunnah. Sudah kalau sudah fardu sunnah. Sunnah itu seperti apa? Sholat apa artinya? Apa? Itu yang sering disinggung oleh guru-guru kita. Enggak puasa, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, Adha itu sunnah. Jadi seumpama si anak itu karena yayangnya sakit, suaminya sakit, anak tidak tega meninggalkan suami, tapi suaminya santri. Abang, ayo sholat Idul Fitri bersama abang aja di sini. Abang imamin kami. Abangnya ya mungkin tidur miring atau duduk jadi imam. Setelah itu khotbah sedikit. Sudah santri pak. Karena apa? Sunnah. Kalau ditinggal pun tidak dapat pahala. Itu sunnah. Idul Fitri, Idul Adha, apalagi istisqa. Apa sholat istisqa? Apa sholat istisqa? Dan sudah lengkap itu. Bulan puasa itu lengkap. Aduh ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim kalian. Yang keempat apa hukumnya? Mubah. Seperti apa? Sholat apa mubah itu? Sholat mutlak bagaimana? Sunnah. Kalau sholatnya sunnah. Ini berjamaahnya. Ditanya Ustaz itu berjamaah. Karena apa? Jibril pengen jadi manusia sehingga kita tahu. Yang pertama itu sholat jamaah. Sholat jamaah ini ada berapa tingkatan hukum? Ada 7 hukum kata kalian tadi. Betul. Yang pertama fardu ain. Tidak boleh tidak. Ya. Kalau kita ini mau dapat stempel dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di arsy-Nya Allah, di sisi Allah. Dikatakan kepada para malaikat, jangan sholat kalian itu tanpa udzur 3 kali sholat Jumat. Maka kalian akan distempel oleh Allah orang munafik. Itu dia, ya. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau kayak saya itu tidak tahu, jangan berbicara tidak tahu. Ini berbicara kepada kalian yang belajar, ya. Jadi kalau sudah tahu, ya itu hukum itu akan makan kalian. Kalian harus amalkan itu. Ya, amin. Waduh, ini paksa. Amin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang keempat apa? Mubah. Seperti urutannya hukum, Mbak. Mubah. Apa mubah? Sholat jamaah apa yang mubah?
sholat sunnah yang tidak disyaratkan untuk berjamaah. Seperti sholat apa? Duha. Kalau di pesantren-pesantren kenapa sholat duha? Karena iktibar untuk apa? Untuk santri-santri untuk tidak mengambil apa ya? Mengambil manfaat dari situ agar kalian istiqomah sholat duha, sholat tahajud berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian setelah mubah khilaful ulah. Ustaz tanya nanti yang tidak nyata tuh Ustaz lihat yang tidak nyata tuh Ustaz tanya. Khilaful ulah. Apa khilaful ulah? Sholat berjamaah yang terjadi perbedaan niat. Jadi yang di depan imamnya bukan qada atau ada, sementara makmumnya berniat qada atau sebaliknya, itu khilaful ula. Hukumnya khilaful ula. Yang keenam adalah makruh. Makruh ini apa? Makruh. Jelas kalian tahu bahwasanya imamnya ini adalah orang fasik. Makruh kamu berjamaah kepada orang yang seperti itu, fasik. Bahwa maksudnya mudah-mudahan berjauhkan kita dari orang-orang yang fasik. Ciri-cirinya fasik itu banyak. Makruh sholat berjamaah kepada orang yang imamnya itu fasik. Kemudian yang ketujuh itu adalah haram. Seperti apa? Sholat di atas, sholat berjamaah dilakukan di atas tanah hasil rampasan atau diperoleh dari cara korupsi, tidak halal. Anda tahu kan sekali itu tanahnya tanah haram, Ustaz. Oh, siapa tahu ngomong teman si Ihsan, aku beli tanah ini Ihsan, aku hasil menang toger. Nggak boleh kamu sholat sunnah, sholat apa aja di situ berjamaah. Nggak boleh. Umpama siapa si kita itu temannya ngomong, aku ini di sini nih beli tanah ini hasil apa? Hasil mencuri, hasil merampok bank, kemudian dibeliin tanah ini. Sholat berjamaah di situ, haram. Tapi sholatnya sah ya. Ingat, ini kedudukan hukum. Sholatnya sah, tapi haram. Kalau sudah tahu kita, oh ini hasil korupsi, oh dia ngomong ini aku hasil korupsi yang lelangan situ, korupsi 200 juta aku beli ini, tidak boleh, haram di situ ya. Oh iya kalau begitu aku cari meski dulu gitu, cari alasan. Tapi takut perasaan Ustaz. Jangan jadi imam. Karena sholatnya itu tetap sah. Kalau memang apa ya akan menjadi fitnah, ya jangan. Jadi kalian itu harus pakai akhlak. Itu kedudukan sholat jamaah ada berapa? 7. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, khilafatul ulah, yang keenam, makruh, yang ketujuh, haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malaikat Jibril ini pengen jadi manusia itu karena keutamaannya sholat berjamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mujalasatil ulama, dan berkumpul dengan ulama. Malaikat Jibril ini pengen ngumpul jadi manusia karena kita ini yang suka kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Karena kita suka ngumpul ngaji bareng dengan ulama, dengan guru-guru kita. Malaikat Jibril itu pengen jadi kita. Bikin malaikat Jibril itu selalu melihat si Faris. Caranya bagaimana? Ketika ada pengajian, ketika ada ulama, duduk kamu di situ, belajar kamu di situ. Maka malaikat Jibril pengen jadi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa iyadatil marid, kemudian menjenguk orang sakit. Ini budayakan ya.
Santri-santri di Kota Ansor ini biasakan, ada temannya sakit, datangi rumahnya main. Martini sakit, yang main bisa ya jangan. Kalau main itu Martini sakit, teman akrab di teman di pondok main, nggak bisa main istrinya Ihsan. Martini ya di dalam, nggak usah aku di sini sakit, aku bisa di sini, nggak usah. Paham ya? Jadi jenguk, malaikat Jibril pengen jadi manusia karena apa? Kita menjenguk orang yang sakit. Wa iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Itu yang keberapa sudah? Ketiga. Ini malaikat Jibril mau jadi manusia lantaran besarnya pahala yang kita dapat ketika kita laksanakan ini. Ya. Kemudian yang keempat, wa tasyi'il janazah, dan ngereng jenazah. Ngereng jenazah maksudnya ngantar jenazah, ngereng bahasa Maduranya Ustaz itu yang ingat itu tasydid, ngereng, mengantar jenazah. Itu jadi pahalanya itu besar di sisi Allah. Jangan usah banyak alasan, toh wakmu, pamanmu, bukan paman kamu, paman yang lain, dari istrinya Victor meninggal, antar toko kuburan. Saya itu kalau antar mayat Ustaz, saya itu kadang didatangi hantunya. Ya, alasan orang malas itu ya, alasan orang malas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian wasakil ma, dan memberi minum air, itu pahalanya besar ya. Bahkan di dalam di dalam yang fardu sekalipun bisa kita ini tayammum air pas-pasan, kemudian ada yang dimuliakan oleh Allah, oleh agama, oleh syariat diberikan. Contoh, kucing kita kehausan, contoh ayam kita kehausan, kalau nggak dikasih air minum meninggal. Contoh sapi kehausan, kambing kehausan. Yang tidak boleh diberikan kepada manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fasik pada Allah, mending dia mati. Buatlah kamu itu. Gitu. Yang keberapa sudah itu? Sehingga di dalam Al-Quran itu pahala besar ini sedekah makanan. Yang kedua, memerdekakan budak. Itu sedekah yang paling besar pahalanya. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasulhi, dan mendamaikan bainal isnain, di antara dua orang. Ini pahalanya besar juga. Si Irma kelahi sama anak, Ustaz atur lagi, masih monyong-monyong mulutnya, atur lagi, monyong-monyong mulutnya, atur lagi, monyong-monyong lagi, masih belum, atur lagi. Yang itu karena roket Rusia. Itu lagi mengadepkan orang yang contoh bermasalah sampai mau jatuh cerai, dikumpulkan oleh Vito. Jibril pengen menjadi manusia. Kemudian kelahi kakak adik masalah warisan, dikumpulkan oleh Vito, diagunkan lagi, didamaikan lagi. Vito di antar suku punya masalah, diagunkan itu. Maka yang agunkan itu Jibril pengen menjadi manusia karena pahalanya besar. Wasulhi, dan mendamaikan bainal isnain, di antara dua orang. Tidak terlalu lihat sudah kantuk sudah, rupanya ngantuk juga. Itu yang nomor berapa sudah? 6. Wa ikramil jari wal yatim, dan memuliakan tetangga dan memuliakan anak yang yatim. Memuliakan tetangga dan memuliakan anak yang yatim. Faris,
maka gemarilah, fahris, maka gemarilah ala dzalik, atas hal tersebut. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril aja pengen jadi kita. Kalau kita ini yang dulu itu kita apa? Gemarin artinya ya. Kalau dosa yang besar di situ, katanya tadi kata Nabi itu mengagungkan dua orang yang bertikai, maka jangan pernah bertikai karena dosanya besar, gitu loh. Pak, gak usah bertikai ketika sudah aku minta maaf ya, aku berusaha sama kamu. Aku berusaha kenapa? Aku nyangka kamu tadi yang ketut di mobil, ternyata yang ketut adalah diriku sendiri. Mau maksudnya apa? Paham ya? Paham enggak? Itu pahala-pahala yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.